Halo pengguna YouTube, balik lagi di channel Limit Times. Dan ya, di depan gua udah kedatangan mini PC dari Apple, yaitu Mac Mini with Apple M4 Pro Chip, yang gedenya cuma sebesar tangan gua aja. Gua udah penasaran dan excited banget buat unboxing si mini Mac Apple M4 Pro Chip. Jadi langsung aja kita bumper dulu. Ya, gue udah seneng banget nih. Akhirnya si Mac Mini ini nyampe karena gue udah PO dari lama banget. Jadi, saking excitednya, gue udah penasaran dan pengen banget nih buat unboxing si Mac Mini M4 Pro Chip ini. Jadi, langsung aja kita unboxing dengan kamera atas. Let's go! Oke, ini dia barangnya. Dan gue bakalan unboxing. Pertama-tama gue mau first impression dulu soal dusnya nih. Terlihat simple dan di bagian bawahnya itu tulisan Mac dan tulisan Mini. Di bagian bawah itu ada spesifikasinya, ada tulisan Mac Mini with Apple M4 Pro Chip. Dan di sini ada kapasitas penyimpanannya itu 512 GB sudah menggunakan SSD. Dan untuk memorinya itu ada di 24 GB. Dan ini spesifikasi untuk lebih lengkapnya. Jadi untuk kita unboxing nggak jauh beda sama kayak iPhone, yaitu menggunakan kayak kelihatan begini nih. Oke, langsung aja gue mau unboxing. Kita buka. Dan ya, ini adalah Mac Mini M4 Pro Chip. Sangat kecil, kotak, dan ini bobotnya ini nggak terlalu berat menurut gua. Lumayan ringan, tapi nggak ringan banget. Dan kita buka dulu, di dalamnya ada apa lagi. Gua rasa ini kabel untuk powernya ya, untuk menyalakan si Mac-nya ini. Menggunakan pala 3, dan di sini untuk colok ke si Mac Mini-nya. Oke, perlu dinotis bahwa si kabelnya itu kelihatan nih, ada pakai covernya lagi nih, serat-seratnya. Bisa dilihat. Nah, ini nih, serat-serat karbonnya. Jadi nggak langsung kabel, dia itu ada pelindungnya lagi. Dan kita lihat lagi, dalamnya ada apa. Nah, ini si manual usernya. Nah, di sini untuk panduan untuk menyalakan si Mac Mini M4 Pro Chip. Simpel aja, masukin lagi. Dan ini gue pinggirin dulu. Kita ke unit utamanya, yaitu Mac Mini M4 Pro Chip. Dan di sini buat build quality-nya ini lumayan kokoh. Dan dari warnanya itu, ini warnanya silver ya. Di tengahnya ada logo Apple. Dan di sini dikasih pelindung buat si port-portnya. Dan di bagian belakangnya itu ada tombol power. Dan juga di sini kayaknya fan nih, pembuangan. Kalau misalkan si Mac Mini-nya dinyalakan. Oke. Dan kita buka. Menurut gue ini nggak terlalu berat ya, enteng banget. Oke, mungkin daripada gue penasaran, gue mau coba langsung timbang si Mac Mini M4 Pro Chip. Dan kita coba timbang si Mac Mini M4 ini ada di berapa beratnya. Wah, cuma 724 gram, nggak sampai sekilo. Pantesan, ini menurut gue nih enteng banget ya. Data cuma di 724 gram. Dan kita lihat untuk port-portnya. Dan ini untuk port DC-in, ini internet atau kabelan, dan ini HDMI, dan 3 port USB Type-C. Segitu aja, mungkin portnya simple banget ya. Dan di bagian belakang juga ada port USB Type-C, dan juga jack untuk earphone atau headset. Dan ya mungkin kayak gitu aja ya, simple. Di bagian belakangnya ada fan dan tulisan Mac Mini. Nah, tulisan Mac Mini. Udah kita pasangkan ke monitor menggunakan HDMI dan tombol power, dicolokkan, dan gue mau coba tes nyalain. Oke, ya ini dia mini Mac M4 Pro Chip, dan ini mungkin bakalan jadi PC terkecil yang gue punya. Kecil dan compact yang cuman segenggam tangan gue aja, dan warnanya silver khas Apple banget. Dan kalau diukur, ukurannya 5 inch atau 12,7 cm kali 12,7 cm, dan mempunyai tinggi di 4,95 cm. Meskipun ukurannya kecil, sudah dilengkapi dengan chip Apple M4 Pro. Buat look depannya, Mac Mini M4 Pro juga dilengkapi dengan 2 buah USB-C, LED indikator, dan jack audio. Di bagian kiri dan kanannya kosong, dan di belakangnya sudah terdapat tombol power. Ada port untuk Ethernet atau yang bisa digunakan untuk LAN, HDMI, dan 3 colokan USB yang sudah bergambarkan Thunderbolt 5 dengan kecepatan transfer 1500 Mbps, yang berbeda dari seri 4 biasa dengan Thunderbolt 4. Oh iya, untuk desainnya ini ngingetin gua sama Mac Studio yang desain bawahnya bulat dan terdapat lubang-lubang sirkulasi udara. Dan ini juga udah dilengkapi dengan rubber di sekelilingnya, jadi ini udah cakep banget sih. Dan buat si Mac Mini-nya ini gak bakalan licin. Buat kabelnya ini tipis ya, lebih tipis dari iMac yang panjangnya gua rasa ada kayaknya 2 meteran. Ujung kabelnya kayak gini nih, jadi nggak perlu beli konverter ke colokannya lagi. Dan buat yang gue pakai ini, mini Mac 4 Pro Chip ini juga diluncurkan dengan karbon neutral. Dari packagingnya bahkan produknya yang katanya
katanya ramah lingkungan. Dan spesifikasi yang gue pakai kurang lebih seperti ini. Oh ya, Mac Mini 4 Pro ini sudah didukung dengan GPU yang powerful, RAM-nya yang udah gede banget, dan SSD yang udah ultra fast. Jadi kalau misalkan buat multitasking, editing segala macam, jadi udah cepet banget. Ya mungkin gue bakalan coba tes ngedit si Apple M4 Pro chip ini. Gue bakalan tes buat ngedit, rendering, sampai gue mengekspor si videonya. Jadi sebelum gue ngedit, gue bakalan setup dulu biar kelihatannya lebih estetok. Oke, gue mau setup dulu. Nah, tadi gue udah setup dan hasilnya kurang lebih kayak di belakang gue ini. Dan gue bakal ngasih tahu kalian sinematik tipis-tipis. Kalau misalkan Mac Mini M4 Pro chip ini, buat di setup itu clean banget dan nggak banyak makan tempat. Jadi kurang lebih kayak gini nih. Dan ini kalau misalkan gue pakai ngedit. Si Mac Mini M4 Pro chip ini, kalau misalkan gue pakai ngedit di software DaVinci Resolve, menurut gue ngedit di video dengan resolusi 4K ini udah lumayan ringan banget. Udah cukup ngebut. Buat rendering dan buat pindah-pindah software ini gokil sih, cepet banget. Bahkan buat rendering video itu ada di segini. Dan ini gue bakalan compare dengan PC gue untuk tes renderingnya. Dan untuk spesifikasinya itu, dengan prosesor Intel Core i5 Gen 12, dengan graphic card RTX 3060, mempunyai RAM 16 GB. Dan ini untuk hasil renderingnya kayak gini. Dan Mini Mac ini juga udah dilengkapi dengan speaker, dan ini kalau gue pakai speakernya. Yang gue suka itu, ini nggak ada kipas ya, jadi nggak berisik. Dan gue coba ini panas atau enggak buat rendering, dan gue pakai, ternyata enggak. Buat yang tanya, kapasitas memori atau storage yang kepake berapa? Ya bisa kita tahu bahwa kalau di dusnya itu, untuk storage-nya itu ada di 512 GB. Tapi pas kita udah mulai nyalain si Mac-nya ini, hasilnya itu ada di 494,38 GB. Dan setelah gue install berbagai aplikasi, hasilnya itu ada di 67,69 GB. Dan di sini tersisa masih 426,68 GB. Tapi di sini bahwa perlu ditekankan kalau macOS-nya ini memakan storage kurang lebih 18,9 GB, dan untuk sistem datanya itu ada di 15,98 GB. Ya, jadi mungkin segitu aja review dari gua. Jadi menurut gua ini udah cocok banget buat lo yang tim satset, tinggal colok cabut dan nggak makan banyak tempat. Buat setup yang minimalis, setup estetik, ini Mac Mini M4 Pro chip udah cakep banget. Jadi kalau kalian tim yang ribet, kalian bisa rakit PC kayak gua. Ya, jadi kesimpulannya ini udah cakep banget, dan yang jadi minusnya itu tombol powernya masih di bawah. Bagi gue yang biasa pakai PC itu, kalau misalkan nyalain powernya itu tinggal pencet ke atas, udah langsung nyalain, gak ribet-ribet. Tapi kalau si Mac Mini M4 Pro chip ini, kita harus ngangkat dulu baru dipencet tombol powernya. Dan bagi gue yang user Windows terus pindah ke Mac, buat gue ini butuh transisi ya, karena shortcutnya itu juga lumayan beda. Dan misalkan di Windows kita bisa nge-crack atau misalkan pakai aplikasi yang gak bajakan, cuman ini gak recommended ya, karena kita di sini semua pakai editing yang berbayar. Jadi kalau misalkan di Mac ini kita nggak bisa pakai tuh aplikasi yang namanya Kraken atau gimana-gimana yang segala macamnya, karena tadinya gue mau install Adobe Premiere cuman harus berbayar. Jadi gue sebagai alternatifnya gue pakai DaVinci Resolve. Jadi kalau kalian misalkan user Windows nih, tinggal mau aplikasi ini tinggal cari di Google, crack, udah download bisa. Tapi kalau misalkan di Mac, kalian harus download di App Store. Beda sama Windows, kalau misalkan iMac, MacBook atau yang sebagai macamnya yang menggunakan sistem operasi iOS, kalau misalkan mau matiin, kita nggak perlu di shutdown, cukup di sleep aja. Tapi kalau misalkan gue pakai PC yang masih Windows itu kita harus shutdown. Oh ya, buat harganya kemarin gue beli ada di $1.399, atau kalau dirupiahin kurang lebih sekitar 22 juta. Dan untuk Mac Mini 4 biasa itu ada di 9 jutaan. Oke, jadi segitu aja review dari Mac Mini M4 Pro chip. Buat kalian yang tanya-tanya, "Bang, review ini dong, kalian bisa komen di kolom komentar. Gue Bre, ciao. Di App Store ada Dota nggak ya?
Gak ada anjir.